Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi siapa yang menuntun kita kalau kita sudah tidak buta lagi? Pertanyaannya siapa yang menuntun kita? Lah Allah dewi berangkat. Ya sudah. Terus bagi mereka yang buta siapa yang menuntun? Bahasa syariat nyun sewu Pak. Iku amaliyahmu. Lah ngeten nggih. Amaliyahmu. Pun Pak, mungkin jenengan iso nerima atau enggak bisa menerima bukan urusan saya. Tolong dibuka di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Kalau kita bicara amaliyah. Siapa yang menuntun kita untuk bisa wa inna ilaihi raji'un? Tergantung. Waktu kita di dunia ini beriman pada siapa? Ada orang buta, dituntun orang buta. Kami gak menjawab secara hakikat, menjawab coro syariat sajalah. Gak akan bisa sampai tujuan. Orang yang buta pada Allah, dituntun orang buta pada Allah hatinya, tak jamin gak bisa nyampe. Sehingga mengapa Allah katakan dalam satu ayat, wa min waraihim barzakhun, munculnya nama barzah. Umumnya alam barjah, alam barpecah. Bapak Ibu, barzah itu apa sih? Dinding ternyata. Dinding yang membatasi si ruh itu terhadap Allah. Kalau bahasa syariat, ruh kalau dimasukkan terhadap alam barzah, dia tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali ke dunia dan atau ke akhirat sebelum yaumi yub'atsun, hari kebangkitan itu datang. Bahasa sarengan. Hakikate di dunia ini ruhaniyah kita barzah iku apa? Sehingga hati kita buta pada Allah. Kok malah sing nyoto wujude sakliyane Allah, kok enggak nyatane wujude Allah. Barang siapa saat di dunia masih terhijab atau masih terbarzah, maka beliau setelah meninggal dunia atau sampai akhirat ya terhijab alias buta. Al-Isra 72 jawabannya itu. Tapi jikalau ada orang yang tidak buta dituntun orang buta, ini namanya lucu. Lucu Pak nggih? Lucu. Nggak usah diantar, dia sudah bisa sampai sendiri. Bahasa logis atau syariat seperti itu. Tapi ada orang buta dituntun orang tidak buta, ada harapan bisa sampai tujuan. Dengan catatan yang buta nganut ketika saat dituntun oleh yang tidak buta, nganut. Tapi wa aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan ra percaya. Enggak percaya. Dituntun ini loh jalan ke Allah. Lewat dzikir nata rasa imang. Enggak percaya.
lari. Wa aktsaruhum la yu'minun. Dia itu lari tapi larinya tidak moro, larinya menjauh sambil ngece. Menjauh tapi sambil ngece. Bentuknya caramu itu gak bener. Loh ngene lho, ngece namanya. Ya sudah, kalau gak percaya ya ngapain repot? Sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Ketika saat seseorang itu sudah tidak buta terus kembali kepada Allah dalam syariat sudah kematian, sayaquluna alladzina qalu, artinya mereka siapa? Malaikat. Itu ngucape gak marebuka ya Pak. Ngucape udkhuluha bisalamin aminin. Monggo sampean mlebet dalane aman sentosa. Ya kados jenengan niki mengke mantuk teng griya sampean niki lho. Sampean yo gak wuta dalane padang aman. Nyampe nang omah, gak usah ditonton. Karena sudah tahu tempat rumahnya sendiri. Cuman bahasa syariat Rasulullah keikinaya bagi hamba ketika saat ditanya mungkar nakir marebuka isok jawab turune koyok kemanten. Loh iku kinayah semuanya Pak. Kinayah. Karena waktu di dunia barzahnya sudah hilang Pak. Sudah roboh. Penutup penghalangnya itu sudah tidak ada. Makanya jenengan kadang-kadang kan diparani guru akhirat sampean. Nah, bu dalam mimpi, bu dalam piye, sok kadang-kadang. Karena yang diberi izin oleh Allah untuk bisa menemui kita sebagai murid beliau yang sudah menjadi kekasih Allah. Seperti itu. Akhirnya kadang jenengan diajari ngene ya. Jangan heran. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi siapa yang menuntun kita kalau kita sudah tidak buta lagi? Pertanyaannya siapa yang menuntun kita? Lah Allah dewi berangkat. Ya sudah. Terus bagi mereka yang buta siapa yang menuntun? Bahasa syariat nyun sewu Pak. Iku amaliyahmu. Lah ngeten nggih. Amaliyahmu. Pun Pak, mungkin jenengan iso nerima atau enggak bisa menerima bukan urusan saya. Tolong dibuka di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Kalau kita bicara amaliyah itu ada dua, ditolak, diterima. Satu ditolak, dua diterima. Tapi dalam ayat itu khusus menjelaskan diterima. Cirine bagaimana? Cirinya kalau itu jenengan amaliyah ibadah maktub ambek guru maktub itu diterima. Ngeten. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah apapun, amaliyah apapun yang diterima Allah sebagai ibadah yang diterima ya di sisi Allah adalah minal muttaqin, bersumber dari hati yang bertakwa. Akhirnya ayat ini dimunculkan makalah Syekh Ibnu Athaillah, salah satu makalahnya dawuh ngeten. Nun sewu. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Amaliyah opo apa saja seperti patung, gak bermanfaat, gak diterima itu Pak.
isane bermanfaat, isane diterima, wa arwahuha dikasih roh. Apa roh amal? Iki biar nyoto uripe, yaiku wujudu sirril ikhlas fiha ing dalem amal. Yaiku rahasiane ikhlas di dalam amal, waktu amal. Apa rahasiane ikhlas? Kembalilah pada la ilaha illa anta. Dzikir wau. Di situ jenengan tidak merasa jenengan yang melakukan. Inilah ikhlas. Justru di dalam hati jenengan yang bisa melakukan sumbernya datangnya dari urip hidup dalam diri jenengan. Itulah Allah Subhanahu. Nah, inilah amaliyah yang bernyawa. Yang ada rohnya ibarat patung ono rohe. Jasad sampai kali kula patung dikasih roh oleh Allah, akhirnya bisa nyawang, bisa krungu, bisa omong, bisa tumindak, bisa bekerja, apapun do manfaat. Laksana seperti itu. Orang kalau sudah tidak merasa dirinya yang melakukan, mesti muncul ikhlas, Pak. Laksana gini, si A dengan si B. Yang kerja itu si A, si B ndak tenguk-tenguk. Apa mungkin si B mengharapkan bayaran? Halo, nggak mungkin toh? Yang mengharapkan bayarannya adalah si A karena merasa dia yang bekerja. Lah wong sing tumindak semuanya itu Allah. Saya nggak bisa berpikir kalau kita sebagai makhluk minta upahnya, jaluk surga, minta pahala. Saya nggak bisa pikir, Pak. Sampeyan titeni, banyak orang yang kecelik boleh PT. Kecelik boleh PT itu apa? Tertipu. Mungkin di dalam syarah hikam dikatakan ibadah al-ubad itu ada 3. Al-ubad orang ibadah golongan makom ingin dipuja orang, disawang orang. Ada orang ibadah sudah tidak ingin dipuja orang, disanjung orang, enggak, tapi di dalam hatinya ada indikasi, ada tendensi minta bayaran pada Allah berupa pahala, surga, dijauhkan neraka. Kilahuma madamumun. Dua-duanya ini, golongan ini dicaci oleh Allah. Dan kita waktu dulu ngalami, Pak. Semua kita ngalami. Untung jenengan iki belum game over. Sudah sadar. Sudah kemasukan subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang terakhir, al-ubad betul-betul lillahi ta'ala. Karena Allah. Artinya apa yang muncul dalam dirinya itu semata-mata Allah lah yang melakukan. Jadi gak usah dituntun, Pak. Karena jenengan sudah mboten buta ya budal sendiri. Bila mana ada yang menuntun, wah malah enak iki. Wis padha meleke berangkat, dadi jagongan iso ngomong. Yang menjadi pertanyaan saya sampai detik ini gak bisa kupikir. Ada orang buta dituntun orang buta. Katanya bisa sampai tujuan. Kalau mboten saged mikir, Pak.
Tak pikir ambek turu yo gak sambung. Nggih, gak sambung. Ya sudah sampai maknani sendiri ya. Sebab miturut surat Al-Isra ayat 72, barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta pada Allah, dia kok meninggal, maka dipastikan dia pun di akhirat juga buta. Wa adallus sabila, dan jalannya lebih sesat alias gelap. Udah. Lanjut. Putra sing soleh niku saged nulungi tiang sepuh ingkang sampun kablenggu dening Allah Subhanahu wa taala niku dos pundi Gus? Mekaten mawon cekak awasipun punika ngaten. Matur suwun kula aturaken. Dalam hadis Rasulullah, idza mata benu adama ing qata'a. Niki wau masuk hadis, Pak. Sahih hadisnya. Bukhari Muslim. Ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semua urusannya kecuali 3 perkara. Sesuai dengan pertanyaan, ini menginjak anak soleh. Dalam hal ini anak soleh adalah anak yang sudah bagus ruhaniyah pada Allah. Bukan jasmani. Bukan jasmani. Cuman pandangan syariat jasmani. Kita hormati. Berarti kalau jasmani, beliau anak itu patuh dengan hukum-hukum syariat. Tekun ibadah jawareh, ibadah kang bangsa jasmani. Iki pandangan manusia disebut anak soleh. Pandangan Allah, pandangan hakikat ruhaniyahnya. Siapa anak soleh itu? Anak yang sudah melewati la ilaha illa anta sampai pada ilallah. Sudah sampai makrifat pada Allah. Kalau sudah sampai makrifat Allah, berarti yang nolong siapa? Disitulah letaknya. Sebab wamalahum min nasirin. Di saat itu tidak ada pertolongan yang bisa menolong kecuali datangnya dari Allah. Yun sewu. Mungkin bisa dilihat di dalam surat Al-Qasas ayat 44. Ini langsung Rasulullah. Ya. Langsung Rasulullah. Bukan anak, bukan bapak, langsung figur hamba yang paling dimuliakan Allah miturut pandangan manusia. Al-Qasas. Nggih, Al-Qasas. Al-Qasas apa Al-Zumar juga. Ngeten. Saged kula busak nggih. Niki lainnya. Ayat 44. Kul, katakan Muhammad. Iki Allah yang menyuruh mengatakan. Lillahi ku tetep kedue Allah apa asyafaatu pertolongan. Utawi pertolongan. Lillahi ku tetep kedue Allah apa asyafaatu utawi pertolongan jami'an lawan sekabehane. Muhammad katakan syafaat itu milik Allah. Pertolongan yang bisa menolong itu cuman Allah. Dalam ajaran syariat kita, Pak, agama Islam, itu didoktrin, diarahkan bahwasanya Kanjeng Nabi itu bisa mensyafaati. Lu sampean maklumi. Karena kita pada
saat di syariat mandangnya itu makhluk. Sama dengan kopi ini loh Pak. Secara realita kita beriman datangnya rasa pahit dari kopi. Nyatanya saya minum kopinya rasa pahit. Manisnya rasa gula. Buktinya kalau saya tidak meminum ya tidak terasa manis dan tidak terasa pahit. Kalau tidak guguk menggonggong ya gak mungkin ada suara guguk. Sewambung rek Gusti Allah iki oleh ngetuk nang guguk iki. Sebetulnya gini loh Pak. Gusti Allah sejatine sing duwe syafaat diizini Muhammad membawa syafaat untuk umat. Umat siapa yang dapat syafaat itu? Fattabi'uni, yaiku umat sing nganut aku. Kita umat Islam nganute ning syariat tok. Hakikatnya ditolak. Iki fakta lho Pak ya. Kebanyakan begitu. Padahal kita manusia. Yo terdiri jasmani juga rohani. Ajaran syariat, ajaran hakikat, ajaran jasmani, ajaran rohani. Yang ajaran rohani dari baginda Rasul itu kita tolak. Kebanyakan. Bagaimana dapat syafaat? Pertolongan. Jadi sejatinya bukan anak itu yang bisa menolong. Tetapi Allahnya setelah anak itu dirinya kefanaan. Bahasa sederhana, Allah mengizinkan syafaatnya terhadap anak itu untuk orang tua. Itu loh yang benar prosesnya. Tapi bukan semata-mata si anak itu yang bisa menolong aslinya. Bukan Muhammad. Walaupun secara realita Kanjeng Nabi Muhammad kopi yang ngono. Aslinya urip yang melimputi kopi. Sesungguhnya Allah iku bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya innallaha bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu melimputi atas segala hal apapun. Urip iku. Baik di makhluk yang kita katakan bernyawa atau tidak bernyawa. Urusan Allah iku Pak wujude jeru. Maksudnya jeru tak terbatas. Tak terbatas. Sebab semua yang melayani kita itu ya cuman Allah itu. Bukan yang lain. Jadi sesuai dengan hadis niki wau, saya permudah Allah memberikan syafaat, mengizini syafaat itu diletakkan pada si anak yang soleh. Mengapa dia itu diizini? Karena dia sudah lebur keakuan makhluk. Akhirnya muncul keakuan Allah. Seakan-akan anak itu yang bisa menolong. Tapi sejatinya yo Allah, Gusti Allah ingkang nolong. Paham nggih? Nggih. Lanjut.